Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, terutama di tengah pembalikan arah dengan pelemahan dalam yang terjadi. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini ataupun ada yang masuk kepada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Philip Jeremy, selaku Financial Educator dan Technical Analyst Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Philip, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, baik. Apa kabar Mas David dan seluruh tim IDX Channel? Kabar baik juga Pak Philip, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel pada sore hari ini. Pak Philip, hari ini Dekarga Saham Gabungan berbalik arah setelah beberapa hari sebelumnya sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Hari ini akhirnya kembali mengalami koreksi yang cukup dalam, namun level 68 masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Secara teknikal, bagaimana analisis Anda? Apakah pelemahan yang terjadi memang murni profit taking? Ya, ini emang saya sudah lumayan menduga ya, koreksi ini memang menurut saya ini memang profit taking. Kita perhatikan juga dari harga pucuk hari ini, yaitu di harga high 6887, di mana di situ terletak area resistance. Tidak lama setelah dia belum break ya, dia belum break 6890, tidak lama dia kembali melanjutkan koreksinya. Jadi memang biasanya yang terjadi adalah setelah kenaikan yang tinggi akan disusul juga oleh koreksi yang tinggi apabila tidak didukung oleh fundamental market yang kuat. Oke, maksud Anda dalam hal ini tidak didukung oleh fundamental market yang kuat, apakah memang sentimen global masih mendominasi, termasuk di Rabu waktu Amerika Serikat, The Fed, Jerome Powell akan kembali melakukan pidatonya pasca dari kenaikan suku bunga di pekan sebelumnya? Ya, jadi itu kemungkinan besar ya, itu yang terjadi. Kita perhatikan juga dari, kita perhatikan aja sektor-sektornya gitu ya. Kalau kita perhatikan banking, kita perhatikan juga khususnya komoditas, kita perhatikan ini penurunannya ini memang cukup berat dan cukup tertekan. Apalagi kita membandingkan kinerja-kinerja perusahaan-perusahaan ini, kita bandingkan dengan kinerja mereka di tahun kemarin gitu. Di mana di tahun kemarin market sudah bottom dan rebound dan recover. Sekarang kita perhatikan market recover, namun kita perhatikan nih ada beberapa konflik-konflik, contohnya kemarin seperti suku bunga, kita perhatikan juga harga komoditas yang terus turun. Nah, ini juga harus menjadi pantauan kita semua. Baik, Pak Philip, dengan posisi pelemahan yang terjadi sampai sejauh ini, kemana arah pergerakan Dekarga Saham Gabungan untuk esok dan juga jangka menengah, Pak Philip? Ya, untuk arah perdagangan kita perhatikan area yang harus diwaspadai itu 6.750, itu kemungkinan adalah potensi menujunya arah. Kalau kita lihat secara teknikal, candle hari ini itu menandakan adanya pembentukan candle bearish engulfing yang di situ ada berpotensi turun. Namun menurut saya sampai akhir minggu ini pergerakan akan cukup terbatas, masih akan tertahan di level 6.800 sampai ke sekitar area level 6.840 nih. Baik, berkaitan dengan pergerakan sektoral dan juga pergerakan harga komoditas saham-saham energi hari ini, terutama dari batu bara, ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Tadi informasinya sudah kita sampaikan, harga batu bara sudah menyentuh di level terendahnya dalam 28 bulan terakhir. Bahkan tadi juga sempat disinggung, ini sempat turun di bawah level 120 dolar Amerika per ton. Bagaimana analisis Anda, terutama terkait secara teknikal, proyeksi pergerakan harga batu bara dalam jangka pendek dan menengah? Oke, kalau kita lihat nih proyeksi pergerakan dari harga batu bara, kita perhatikan harga batu bara ini memang proyeksinya ini akan masih melanjutkan penurunan. Ya, kalau kita lihat secara technical chart, ini terus membentuk yang kita sebut sebagai bottom. Ya, jadi bottomnya semakin lama semakin rendah. Saya kira waktu itu di sekitar harga 130 US dollar per barrel itu sudah tertahan, karena kan sempat reversal lagi ke 160. Namun ternyata sekarang berbalik arah lagi akibat dari India dan China yang melakukan produksi massal, gitu ya, karena kita menuju juga musim dingin di mana mereka melakukan produksi massal yang berpotensi menyebabkan oversupply gitu. Itu yang menyebabkan makanya batu bara itu
itu sudah tidak seskars waktu kita perhatikan waktu itu sampai harganya itu melonjak sampai $400 per barrel. Jadi kemungkinan ini akan terus cool off. Ya, karena kalau kita lihat bahkan di harga $120 per barrel pun kita perhatikan itu masih di atas rata-rata 5 tahun average harga batu bara. Sehingga dengan demikian kita akan memang memperhatikan dari saham-saham batu bara yang melakukan kegiatan ekspor baik yang melakukan impor dalam negeri, kita perhatikan memang akan terus terkoreksi dan akan terus turun nih dari segi earnings perusahaan-perusahaan tersebut. Baik, terkait juga dengan dari sisi sentimen ini, Pak Philip, bagaimana Anda melihat arah pergerakan saham batubara sampai dengan akhir tahun, kemudian juga potensi dividen nanti untuk tahun buku 2023? Ya, kita ambil contoh satu mungkin Adaro ya. Adaro kita perhatikan sekarang koreksinya udah ke sekitar level 2470. Proyeksi sampai ke akhir tahun ini ada potensi Adaro ini akan terus breakdown. Ya, jadi Adaro ini area krusial yang harus dijaga itu di 2340. Namun kalau kita melihat dari proyeksi kalau kita perhatikan ini biasanya di kuartal keempat. Ini kalau kita lihat year on year dari tahun 2022, di sini dari tahun 2020 ini ada penurunan dari produksi batu bara gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan memang di kuartal keempat ini kita bisa expect kemungkinan akan ada penurunan kinerja yang menyebabkan kemungkinan harga sahamnya pun akan ikut terkoreksi seiring dengan kinerjanya. Baik, support dan resisten untuk jangka pendek dan menengah untuk Adaro. Oke, support di 2350 ya, dan untuk resistance di 2600. Baik, Pak Philip, tidak hanya Adaro, beberapa saham pertambangan batu bara lainnya hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam ini. Saya akan coba cek terlebih dahulu untuk Indi, Pak. Hari ini koreksi di 5,15%, penutupan di 15,65. Jangka pendek dan menengah kemana arah untuk Indi, dan apakah juga dari Sukor Sekuritas juga memangkas target price Indi sampai dengan akhir tahun? Oke, untuk Indi kita perhatikan untuk Indi sendiri ini akan potensi menuju ke 1450 karena ini area support 1690 itu sudah jebol. Ya, jadi targetnya pertama ke 1450 ini menurut saya akan kembali melanjutkan penurunan karena emang ini downtrend sekali ya secara chart, dan kita lihat ada peningkatan volume di downtrend yang dilakukan si Indika Energi ini. Jadi memang sarannya untuk di avoid dulu karena berpotensi masih akan menuju ke area level support yang lebih rendah yang tadi saya sebutkan 1450, di mana terakhir dia menyentuh 1450 itu di awal Januari 2022 tahun kemarin. Yang sudah ambil posisi dan kebetulan nyangkut di level atas, paling tidak di 1.600-an, di 1.700-an, strategi untuk meminimalkan kerugian yang terjadi, Pak Philip? Saran saya memang so far untuk sell dulu ya, mungkin nanti kita bisa buy lagi itu mungkin di bottomnya itu di sekitar harga 1285. Baik, analisis untuk Indi yang hari ini juga ikut mengalami koreksi cukup dalam, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selain dari Adaro tadi, kemudian juga ada Indi. Bagaimana dengan PTBA? Di mana PTBA lebih kepada memenuhi kebutuhan di dalam negeri, sementara posisi ekspor persentasenya lebih kecil, Pak Philip? Ya, betul. Jadi untuk PTBA karena memang lebih banyak memenuhi keperluan di dalam negeri, tapi memang untuk PTBA sendiri, jadi kan beberapa perusahaan-perusahaan ekspor itu dapat insentif positif lah ya dengan pelemahan rupiah gitu. Nah, PTBA ini karena tidak melakukan kebanyakan kegiatan ekspor, justru ini PTBA juga kita perhatikan secara kinerja ini mengalami penurunan juga. Ya, jadi kalau kita perhatikan nih untuk si PTBA, jadi PTBA ini biasanya normally dia tidak akan berdampak terhadap exchange rate ya atau kurs gitu. Nah, kalau kita perhatikan untuk PTBA sendiri, kita perhatikan EPS di tahun 2023 itu terpangkas sekitar 60% ya. Yang tadinya 1091 sekarang di 2023 kita perhatikan proyeksinya itu di 437. Di mana itu 40% dari EPS-nya di tahun 2022. Nah, untuk pergerakan teknikalnya, ini ada potensi PTBA ini akan menyentuh area 2000 kecil gitu. Jadi 2000. Sekarang masih di 2360, support terdekat itu ada di level 2200-an.
Baik, untuk PTBA hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam di mana posisi ekspornya lebih kecil ini dibandingkan dengan emiten-emiten yang lain. Pak Philip, sebelum kita update posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, bagaimana Anda melihat apakah para pelaku pasar untuk sementara mulai mengurangi porsinya di saham-saham pertambangan batubara sampai dengan kuartal ketiga ataupun sampai dengan perdagangan hari ini yang sebelumnya banyak mengharapkan dari sisi dividen dengan kinerjanya yang masih oke di tengah kenaikan harga komoditas. Ya, jadi kan kebijakan perusahaan untuk mengeluarkan dividen sebesar apa itu juga akan tergantung dari seberapa besar earnings atau profitabilitas dari perusahaan tersebut. Apabila kita memperhatikan profitabilitasnya menurun di tahun ini, kita akan memperhatikan ada kemungkinan dividen ini tidak akan sebaik di tahun kemarin. Jadi untuk teman-teman yang expect dividen, menurut saya it's better untuk kita cut loss dulu dan lebih baik untuk liquid dari saham batubara ini. Di sisi lain, para pelaku industri batubara tidak hanya berdiam diri, Pak Philip juga melakukan berbagai macam usaha, melakukan diversifikasi, beralih kepada energi ataupun di luar energi yang mereka geluti sampai sejauh ini. Apakah ini akan memberikan dampak atau ini lebih ke arah untuk jangka panjang, Pak Philip? Nah, ini kemungkinan tergantung dari diversifikasi yang dilakukan ya. Ada beberapa saham-saham yang sudah mulai masuk ke energi terbarukan, ya, termasuk BRPT kita perhatikan juga dengan IPO-nya Brand Renewable Energy. Nah, ini mungkin tergantung kan BRPT kemarin rally sempat tinggi karena brand prospeknya bagus. Kemudian kita perhatikan memang menuju ke energi terbarukan. Nah, tapi untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan diversifikasi memang tergantung dari ke sektor mana mereka melakukan diversifikasi. Baik, analisis dari saham-saham pertambangan batu bara prospek ke depan, kemudian juga potensi dividen di 2023 yang akan dibagikan di 2024 mendatang, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Philip, kita hold terlebih dahulu, saya akan sampaikan update dari penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona merah, tapi pelemahannya sudah mulai terbatas ini. Tadi sempat menguat hampir 1% di penutupan sesi kedua. Ini melemah maksud kami di 0,51% dan ditutup di level 6.843,79. Tampaknya beberapa saham juga berbalik arah dan mencoba menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Salah satunya ada Gotoh berbalik arah ke zona merah, zona hijau maksud kami, menguat di 1,32% di level 77. Level terendah di sepanjang perdagangan hari ini tadi sempat menyentuh di 6.806,882 dan ternyata level support ini mampu dipertahankan hingga penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Selanjutnya kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36 tertekan di 0,68%. Jakarta Islamic Index juga melemah cukup dalam di 1,22%, sementara LQ45 melemah di 0,59%. Ya, dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa, updatean penutupan beberapa indeks lainnya, seperti MNC 36 mengalami pelemahan di 0,68%, Jakarta Islamic Index juga melemah di 1,22%, LQ45 melemah di 0,59%. Selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Infrastruktur memimpin penguatan di 0,40%. Ada Brand hari ini masih bertahan di zona hijau di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Properti juga menguat di 0,38%. Konsumsi non primer melemah cukup dalam di 1,73% dan energi hari ini masih menjadi pemberat di 1,35%. Kemudian saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers. Kita ke grafis selanjutnya, ada Brand ditutup menguat di 4.390, TCPI juga menguat di 8.425, AMRT ditutup di zona hijau di 2.890 dan PTRO juga menguat di 4.240. Selanjutnya saham-saham yang justru mengalami koreksi cukup dalam dan menjadi pemberat di sepanjang perdagangan hari ini. Infrastruktur telekomunikasi ada Telkom di 3.570, Dewa dari pertambangan batubara hari ini koreksi di atas 10%, ditutup di level 72, Astra Internasional melemah di 5.825 dan Medco hari ini tertekan dalam di 1.175. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.